Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera. Sebelumnya, yang terhormat Prof. Dwinata selaku dosen pengampu tugas PJBL kelas C. Jadi pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok C3 akan mempresentasikan materi mengenai Pipicephalus bopilus micropus pada sapi. Adapun anggota kelompok kami dari saya sendiri, Niputu Chandra Krisna Dewi, dengan NIM/AKIR 145. Lalu anggota pertama, Ide Bagus Trinayana Adikara dengan NIM/AKIR 129. Anggota kedua, Niketut Alitriyanti Dewi dengan NIM/AKIR 143. Anggota ketiga, Niputu Dinda Widya Putri dengan NIM/AKIR 144. Anggota keempat, Angelita Kristi dengan NIM/AKIR 157. Anggota kelima, Niputu Ayu Fani Damayanti dengan NIM/AKIR 162. Dengan anggota keenam, Nyoman Andanda Oka Ardana dengan NIM/AKIR 163. Anggota ketujuh, Ninyaman Weda Maesanti dengan NIM/AKIR 166. Tanpa berlama-lama, saya persilakan untuk anggota pertama untuk memulai dengan pembahasan pertama. Baik, saya akan menjelaskan materi pertama yaitu pengertian dari Rhipicephalus bopilus micropus. Adalah salah satu jenis ektoparasit yang memiliki dampak ekonomi sangat signifikan dalam dunia peternakan, khususnya pada sapi. Caplak ini tergolong dalam keluarga Ixodidae dan memiliki siklus hidup yang melibatkan tahap larva, nimfa, hingga dewasa yang semuanya parasit pada inang, yaitu sapi. Parasit ini memiliki penyebaran yang sangat luas dan dapat ditemukan di wilayah-wilayah seperti Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tenggara, Australia, Amerika Tengah, Amerika Selatan, serta sebagian besar Afrika, termasuk Afrika Timur dan Afrika Selatan. Investasi oleh Rhipicephalus bopilus micropus dapat menyebabkan berbagai macam kerugian pada peternakan sapi, baik dari segi kesehatan, ternak, maupun produktivitas ekonomi. Kerugian yang ditimbulkan oleh caplak ini meliputi penurunan produksi susu dan daging akibat stres yang dialami hewan ternak, serta anemia yang disebabkan oleh kehilangan darah dalam jumlah besar karena aktivitas menghisap darah oleh caplak ini pada inangnya. Akibat anemia yang parah, sapi juga mengalami penurunan daya tahan tubuh, penurunan berat badan, gangguan pertumbuhan, hingga ketidakmampuan untuk bereproduksi secara optimal. Dalam kasus investasi berat, kondisi ini bahkan dapat menyebabkan kematian pada hewan ternak, sehingga menimbulkan kerugian besar bagi peternak. Selain itu, Rhipicephalus bopilus micropus dikenal sebagai faktor utama beberapa penyakit protozoa dan bakteri yang berbahaya, seperti babesiosis yang disebabkan oleh Babesia dan anaplasmosis yang disebabkan oleh Anaplasma marginale. Penyakit-penyakit ini tidak hanya memperparah kondisi kesehatan sapi, tetapi juga membutuhkan biaya pengobatan yang tinggi, sehingga semakin memperberat beban ekonomi para peternak. Untuk next slide akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu ada taksonomi Rhipicephalus bopilus micropus, di mana termasuk dalam genus Bopilus, famili Ixodidae atau caplak bercangkang keras, ordonya Acarina, kelasnya Arachnida, dan subfilum Selicerata. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, izin melanjutkan. Adapun ciri-ciri dari Rhipiscephalus bopilus micropus. Yang pertama itu Rhipiscephalus bopilus micropus memiliki dua bagian tubuh yaitu cephalothorax dan idiosoma atau abdomen. Nah, yang kedua itu tubuhnya mempunyai kulit atau integumen yang tebal sehingga termasuk kategori caplak keras atau famili Ixodidae. Yang ketiga itu di bagian guastosomanya terdapat kapitulum atau kepala dan alat-alat mulut yang terletak dalam satu rongga disebut dengan camerostom. Yang keempat itu berwarna kemerahan atau coklat kehitaman. Selanjutnya itu lekuk anus terletak lebih posterior. Yang selanjutnya juga ada caplak ini memiliki stom dan mata. Dan yang terakhir itu ada ciri-cirinya alat penghisap terletak di ujung yang berfungsi untuk menempel dan menghisap darah. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Waktu dan layar saya persilakan. Baik, selanjutnya itu adalah morfologi dari Rhipiscephalus bopilus micropus. Jadi bisa dilihat pada gambar yang sebelah kiri itu merupakan morfologi dari caplak jantan. Yang sebelah kirinya itu dia tampak dorsal dan yang kanan itu tampak ventral. Nah, di gambar yang sebelah kanan itu ada morfologi caplak betina, di mana yang gambar sebelah kirinya itu dia tampak dorsal dan yang sebelah kanan itu tampak ventral. Jadi, caplak keras famili Ixodidae ini memiliki bentuk bulat telur serta memiliki integumen yang liat atau keras yang menjadi ciri khusus famili ini. Nah, caplak jantan pada bagian dorsalnya itu tertutup seluruhnya oleh skutum atau perisai. Yang pada caplak betina itu hanya menutupi 1/3 dari bagian anterior tubuhnya. Nah, hal ini itu menyebabkan tubuh caplak betina itu membesar dan mengembang setelah dia tuh menghisap darah. Nah, secara umum, tubuh caplak itu terbagi atas dua bagian, yaitu gnatosoma dan juga abdomen atau idiosoma. Gnatosoma itu terdiri atas kapitulum atau kepala dan juga alat-alat mulut pada camerostom atau rongga. Basis kapituli itu berada pada bagian dasar kapitulum yang berhubungan langsung dengan bagian abdomen. Untuk caplak betina, itu pada bidang dorsal basis kapituli itu terdapat daerah yang berpori. Alat mulut pada caplak terdiri atas hipostom, kalisera, dan pedipalpus, di mana hipostom itu berfungsi untuk memperkuat pertautan caplak pada tubuh inangnya melalui barisan gerigi yang mengarah ke belakang. Lalu kalisera itu berjumlah 2 ruas yang ujungnya itu dilengkapi dengan 2 atau lebih kait yang dapat digerakkan, di mana kait tersebut itu berfungsi untuk membuat sayatan pada kulit tubuh inang secara horizontal, supaya hipostom dapat ditusukkan pada kulit inang. Nah, selanjutnya itu ada pedipalpus. Itu dia merupakan organ sensori sederhana untuk membantu proses makan. Terdiri atas 3 atau 4 ruang yang berada di sisi hipostom. Bagian abdomen atau idiosoma itu terbagi atas bagian podosoma inferior di mana terdapat kaki dan pori genital serta opistosoma posterior, di mana opistosoma posterior itu adalah bagian belakang kokse yang terdapat spirakel dan lubang anal. Pada bagian tertentu itu kutikulanya itu relatif keras,
untuk melindungi caplak dari kekeringan dan juga cedera. Caplak pada tahap larva itu mudah dikenali sebab hanya memiliki 3 pasang kaki, sementara nimfa dan caplak dewasa itu memiliki 4 pasang kaki. Kaki caplak itu terdiri atas 6 bagian atau segmen, yaitu kokse, trochanter, tulang paha, patella, tibia, dan juga tarsus, di mana pada ujung tarsus itu terdapat apotele atau ambulacrum. Nah, pada tungkai pertama caplak itu terdapat organ sensorik atau heller yang berfungsi sebagai indera penciuman dan reseptor lainnya. Nah, organ heller ini terdiri atas lubang anterior dan juga kapsul posterior. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada hospes. Hospes adalah kata dalam bahasa Latin yang berarti tamu atau penumpang. Dalam beberapa konteks, kata ini sering digunakan untuk merujuk pada suatu benda asing yang datang. Dalam konteks ini, hospes adalah organisme inang yang menjadi tempat hidup atau sumber nutrisi bagi parasit selama sebagian atau seluruh siklus hidupnya. Rhipicephalus merupakan caplak yang juga memerlukan inang untuk hidup. Sapi adalah hospes utama bagi Rhipicephalus bopilus micropus. Parasit ini biasanya ditemukan di area tubuh sapi yang lembab seperti kepala, leher, telinga, dan lipatan kulit. Selain sapi, Rhipicephalus juga dapat menginfeksi hewan lain seperti kambing, domba, kerbau, bahkan beberapa hewan liar. Hewan-hewan ini berperan sebagai alternatif hospes yang mendukung siklus hidup untuk parasit. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sekarang ada siklus hidup Rhipicephalus. Yang pertama ada caplak berumah satu. Yang kedua ada caplak dewasa yang kenyang, makan darah akan jatuh ke tanah dan bertelur. Selanjutnya ada larva yang baru menetas akan mencari inang dengan bantuan olfaktoriusnya. Setelah berhasil mendapat induk semang dan menghisap darahnya, larva akan melepas diri dari induk semang untuk berganti kulit atau molting menjadi nimfa. Selanjutnya, nimfa menghisap darah kembali. Setelah kenyang, akan jatuh ke tanah dan berganti kulit menjadi caplak dewasa. Dan satu siklus hidup berkisar 6 minggu sampai 3 tahun. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selanjutnya itu kesimpulan dari materi yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Rhipicephalus adalah genus caplak yang menyerang sapi, termasuk dalam taksonomi kelas Arachnida dan famili Ixodidae. Memiliki 3 siklus hidup, yaitu mulai dari larva, nimfa, dan dewasa, berpindah antar hospes. Morfologi tubuh berbentuk oval dengan kaki bersegmen dan kapitulum anterior, serta dapat menginvestasi berbagai hospes, terutama sapi, sehingga berperan penting sebagai faktor atau vektor penyakit
seperti babesiosis dan anaplasmosis. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, itulah presentasi dari kelompok C3. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera.